selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah responsif dan adaptif dalam menanggulangi dampak penurunan ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN adalah bentuk respon pemerintah untuk membantu pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran demi menanggulangi dampak pandemi. Nah, sejauh mana inovasi dan gebrakan para kepala daerah di tanah air mampu beradaptasi dan keluar dari tekanan pandemi COVID-19, kita akan mengulasnya dalam Kebangkitan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi. Bersama saya, Exisinex. Dan sebelum kita hadirkan para kepala daerah terpilih kita hari ini, kita akan berdialog dulu bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia yang sudah di samping saya, Arief Gunawan atau akrab disapa Argun. Mas Argun, apa kabar? Baik, Eksis. Ya, kalau kita bicara pemerintahan daerah atau fokusnya lebih ke kepala daerah ya, pasti ini kan jadi tantangan tersendiri juga. Dari tahun lalu ada pandemi COVID-19 gitu kan, sementara pemerintah daerah ini kan menjadi salah satu kunci juga ya untuk bisa mendukung kinerja pemerintahan pusat pastinya kan, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, sejauh ini Mas Argun melihatnya seperti apa sih kinerja kepala daerah di tengah pandemi? Apakah menurut Mas Argun sudah cukup responsif dan adaptif tadi ya menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang ada? Ya, sekarang kan di era otonomi daerah tuh kewenangan pemerintah daerah sangat besar. Mereka sekarang ini ketika pandemi menggunakan kewenangan itu untuk menjalankan fungsi yang lebih proaktif dalam menangani misalnya apa pembatasan sosial masyarakat. Itu kan udah nggak lagi terpusat, tapi daerah diberi kewenangan untuk menentukan sekarang ini levelnya apakah sudah masuk di level 1, 2, 3 itu kan ada kewenangan Pemda di situ. Itu untuk kalau kita bicara soal penanganan pandemi. Dan kalau soal penanganan ekonomi memang masih tergantung pada pemerintah pusat dalam konteks stimulus, insentif yang diberikan itu kan terpusat. Dan saya pikir ini ada baiknya juga karena kalau kebijakan penanganan pandemi secara ekonomi ini berbeda-beda di setiap daerah, tidak kompak, maka khawatirnya ya tidak akan efektif gitu. Karena ini kan sektor yang terkena itu kan UMKM kebanyakan. Dan sektor UMKM ini nilainya sangat besar di perekonomian kita. Kalau misalnya dibiarkan saja daerah bergerak sendiri-sendiri, maka penanganan pandemi mereka bisa menghandle dari sisi stimulusnya dari mana. Mau tidak mau memang harus bergantung pada pemerintah pusat karena kan pendapatan PDRB mereka kebanyakan itu masih dari pemerintah pusat, dari APBN. PDRB daerah dari Perda, dari retribusi daerah itu ada tetapi masih kecil, kisaran 20-30%. Nah, apa yang membuat itu masih kurang maksimal tuh Mas Argun? Saat ini kalau kita bicara penanganan pandemi memang sebenarnya koordinasi yang kita lihat apakah efektif gitu. Dan sejauh ini pada awal-awal ketika pandemi terjadi pada tahun 2020 memang kita melihat banyak sekali istilahnya anak muda slack kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah, gubernur dan juga di daerah masing-masing. Misalnya ada daerah yang menilai ini saatnya lockdown, mereka membatasi pergerakan masyarakat karena sudah sangat mencekam ibaratnya gitu untuk perkembangan kasus baru, tetapi kan pusat menyatakan belum. Nah, hal-hal itu kita lihat terjadi pada tahun 2020 dan di tahun 2021 ini di era pemulihan ya kita lihat sudah mulai sangat-sangat bagus, sudah berkurang lagi friksi-friksi seperti itu. Pemerintah daerah dan pusat sudah sejalan dan vaksinasi pun sudah bisa dibilang saling berlomba-lomba di pemerintah daerah untuk menjalankan vaksinasi. Dan kita tahu vaksinasi adalah kunci kalau kita ingin ekonomi bergerak kembali secara normal gitu. Ketika pembatasan sosial dikurangi. Jadi memang sudah mulai kelihatan ya, ini udah koordinasinya sudah semakin bagus setelah belajar dari tahun lalu antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerahnya ditransmisikan dengan baik gitu ya. Apa yang diminta atau diinginkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah-daerahnya ternyata tepat sasaran. Nah, hari ini kan kita akan melihat ada 3 kategori ya. Sebetulnya apa aja sih nih faktor-faktor penilaian dari The Best Regional Leaders dulu mungkin ya. Bagaimana Mas Argun melihat nominasi yang ada itu bagaimana menilainya? Ya, kita melihat penilaian untuk kepala daerah ini berbeda dari penilaian CNBC Indonesia Award untuk sektor swasta, entah bank, entah asuransi dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita di sektor swasta kita bisa melihat kinerja tiap perusahaan, tiap nomini itu dari sisi data kuantitatif gitu, laba bersih mereka, gitu finansial udah pasti. Tetapi kalau di pemerintahan daerah maka lebih banyak penilaiannya kualitatif. Jadi kami melihat big story-nya apa dulu. Kalau tahun 2020 itu kan big story-nya adalah bagaimana
pemerintah daerah itu berlomba-lomba Iya. mengatasi pandemi di daerah masing-masing. Betul. Nah, itu kita melihat mana kira-kira inisiatifnya paling kuat dan memberikan dampak positif yang maksimal. Itu tahun lalu. Kalau tahun ini kita melihat tema besarnya adalah pemulihan pandemi. Jadi kita melihat isunya sudah bukan lagi bagaimana mengatasi pandemi saja, tetapi juga bagaimana ekonomi itu bisa mendapatkan traksi untuk terus bertumbuh ketika kita melihat ekonomi belum bisa mendapatkan suntikan dari konsumsi masyarakat. Konsumsi masih melemah, padahal konsumsi kita tahu 52% ya dari ekonomi kita kontribusinya. Nah, kita ingin tahu ada nggak sih pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk mencari alternatif mesin baru dalam PDRB mereka gitu. Nah, ini yang kami cari. Ada story menarik nggak dari situ? Dan kalau kita bicara pandemi, otomatis ya kita bicara disrupsi yang terjadi. Digitalisasi ini selalu dianggap sebagai di satu sisi sebagai tantangan, tapi di sisi lain sebagai peluang untuk lepas dari cengkeraman pandemi. Orang mungkin ya nggak bisa kemana-mana, tetapi dengan digital masih bisa beraktivitas. Betul, bisa e-commerce dan sebagainya masih bisa beraktivitas. Nah, kita melihat inisiatif di situ ada nggak di pemerintahan di daerah-daerah itu. Kemudian di sisi lain kita juga melihat dari sisi leadership. Kalau leadership kan sekarang yang kita butuhkan bukan hanya pemimpin era modern dalam konteks konvensional ya, kondisi normal, dia memimpin birokrasi, ya itu semua orang bisa dibilang bisa. Tapi di era yang seperti sekarang, ketika memimpin di era krisis dan sedang masa pemulihan, maka kita harus mencari pemimpin yang memiliki mental kepemimpinan atau leadership yang sifatnya adaptif gitu. Adaptif ada 4 kategorinya, misalnya mereka memiliki akuntabilitas, kemudian mereka memiliki kemampuan artikulasi kebijakan dan bisa menginspirasi otomatis. Karena kalau kita bicara soal adaptive leader, itu dia selalu bicara soal pemimpin yang tidak hanya memerintah, tidak hanya menggerakkan, tetapi memberi contoh dan menginspirasi. Dan ini sangat penting menurut kami di Tim Riset Indonesia, karena pada tahun 2021 ketika kita bicara soal pandemi, ngajak masyarakat untuk ayo kita segera pulih. Memakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan, ya maka pemimpin atau leader itu harus bisa memberikan contoh dan bisa menginspirasi warganya agar mengikuti itu meskipun tanpa ada koersi atau paksaan. Jadi pemimpin yang di era pandemi ini harus menjadi influencer juga ya bagi para masyarakatnya atau warga setempatnya gitu. Karena memang tantangannya beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau pemimpin sebelumnya mungkin hanya nyuruh-nyuruh aja gitu ya istilahnya. Kalau sekarang dia yang harus terjun langsung gitu ya untuk bisa menginspirasi dan menginfluence tadi. Nah, ini kan ada 3 penghargaan ya. Masing-masing kan pasti punya penilaiannya lagi nih. Bisa disebutkan 3 penghargaan ini apa saja dan kategori penilaiannya itu apa aja? Ya, kalau yang pertama kita bicara soal kepala daerah di tingkat provinsi gitu ya, gubernur. Nah, di gubernur kan kita mencari tadi the most adaptive regional leader. Jadi mana kira-kira pemimpin atau kepala daerah di tingkat gubernur ini yang dia bisa menunjukkan kualitas yang unggul dibandingkan kepala daerah lain ketika bicara soal integritas dia dalam memimpin, memberikan contoh bagaimana memimpin di era pandemi yang sedang pulih ini. Ada tadi saya sebutkan adaptive leader, itu kan karakternya ada 4, artikulasi, akuntabilitas, kemudian juga ada adaptasi dan antisipasi. Ya kalau kita lihat, kita perbandingkan kepala daerah itu mana sih kira-kira yang paling bisa menggerakkan masanya dan di mana mereka yang memiliki tantangan paling berat. Dan tantangan paling berat itu ketika kita bicara pandemi, jadi kepala daerah yang memimpin wilayah aglomerasi. Aglomerasi itu wilayah ekonomi yang saling terikat satu sama lain dan padat penduduknya gitu. Tetapi kalau ternyata kepala daerah itu bisa membuat wilayahnya itu bangkit dari pandemi, ya mungkin masih ada kasus baru tetapi dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, ya saya pikir itu layak untuk diapresiasi. Kemudian yang kedua kan kita masih ada kategori lebih pada bagaimana kepala daerah bisa menunjukkan terobosan dalam memimpin. Sekarang ini kan kalau kita bicara pandemi memang masih berjalan. Di daerah-daerah di luar Jawa itu kondisinya kurang lebih sama dengan di Jawa, yakni tantangannya ada, yakni infrastruktur yang terbatas dan sebagainya. Nah, ketika pemerintah ingin menggulirkan sektor konstruksi, ini kan ada kendala besar yang seringkali dilupakan, yakni bagaimana masyarakat dilibatkan. Nah, disitulah kami memberikan kategori Breakthrough Award on Socio-Cultural Based Development. Dalam arti apa? Kami ingin mencari ketika sektor konstruksi di daerah digenjot agar infrastruktur bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Apakah ada kepala daerah yang bisa
mengangkat isu ini dan menempatkannya secara proporsional. Mereka melibatkan masyarakat-masyarakat di daerahnya, di wilayah adat yang seringkali kita abaikan. Seringkali kalau kita bicara soal infrastruktur proyek besar, kita lupa pusat aja itu. gitu kan, hanya memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di pusat kota aja nih biasanya, sementara yang masyarakat-masyarakat adatnya belum. Nah yang terakhir ini ada apa Mas Argun? Ya, kalau yang terakhir ini kita lebih bicara bagaimana ada kepala daerah menggunakan inisiatif yang menakjubkan atau memukau dalam konteks ekonomi kreatif. Seperti kita bicarakan tadi itu kan digitalisasi ini juga jadi peluang gitu. Nah ada nggak sih kepala daerah, kalau bisa jangan gubernur gitu ya, kita ingin bupati atau wali kota yang ternyata bisa menunjukkan bahwa meskipun dia di tingkat lokal, tetapi inisiatif untuk memajukan ekonomi kreatif dia itu terdepan gitu. Dalam arti dia tidak hanya mengambil kebijakan, membuat peraturan wali kota atau peraturan bupati misalnya untuk meningkatkan atau menggenjot ekonomi kreatif, tetapi secara bersamaan juga memiliki keberpihakan politik untuk memberikan dana lebih untuk mengembangkan sektor ini, ekonomi kreatif, dan secara bersamaan ada dampaknya, ada hasilnya. Gitu. Jadi nggak cuma sekadar program, kebijakan, konvers, tapi ada produknya itu. Dan kami melihat ada satu daerah gitu ya, kota yang bisa melakukan itu. Kalau kita bicara soal produk ekonomi kreatif itu kan banyak. Yang sekarang banyak tertekan itu kan yang kayak pertunjukan, yang mana ada masa berkumpul ya, show itu susah bertumbuh, event gitu, exhibition susah bertumbuh. Tetapi yang lain, audio visual misalnya, konten, streaming, kemudian juga game, itu pertumbuhannya sangat pesat. Nah ada loh daerah di Jawa Timur gitu terutama yang mereka ternyata bisa memproduksi karya-karya anak bangsa, game yang bisa ke tingkat internasional bahkan gitu. Game ini diakui oleh dunia internasional. Nah, kita luput memperhatikan itu. Kami mengangkat soal itu pada tahun ini. Oke, menarik banget dan kita akan tunggu nih siapa yang akan menjadi pemenang dari setiap kategorinya begitu ya. Dan pastinya ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para kepala daerah itu untuk bisa mencapai kategori itu ya untuk memenangkannya. Kita akan bahas masih bersama dengan Mas Argun usai jeda berikut ini. Ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2021 tumbuh melambat pada level 3,51%. Apakah dampak perlambatan ekonomi ke ekonomi daerah? Tetap bersama kami di CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders. Informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.